belajar hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberikan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, posisinya siap. Lebih meningkat, paham? Sekarang anak-anak coba tengok kanan dan kiri kalian. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Rafa kenapa? Sakit. Oh iya, kita doakan semoga Rafa cepat sembuh. Amin. Sekarang anak-anak coba siapa yang sudah pernah membaca komik? Oh iya, bagus. Hampir semuanya sudah pernah membaca komik. Sekarang guru tanya, apa ciri khas dari komik itu? Oh iya, memiliki gambar. Ciri yang lain apa? Oh iya, ada teks bacaan. Jadi ciri dari komik itu ada gambar dan juga ada teks bacaan. Kemudian, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah setelah anak-anak mengamati teks bacaan siput dan kancil, anak-anak dapat menganalisis gambar cerita dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak mengamati PowerPoint di slide depan, anak-anak dapat menentukan 4 langkah cara membuat gambar cerita dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah anak-anak berdiskusi kelompok, nanti anak-anak dapat membuat gambar cerita dan menyajikan di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang keempat, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menganalisis sistem peredaran darah pada hewan dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah anak-anak mengamati PowerPoint pembelajaran, anak-anak dapat menentukan gangguan dan cara pencegahan sistem peredaran darah pada hewan. Dan yang terakhir, yang keenam, setelah anak-anak berdiskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan peta pikiran tentang gangguan dan
mencegah peredaran darah pada hewan. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi cakupan materi yang akan kita pelajari yang pertama itu tentang gambar cerita. Kemudian yang kedua tentang sistem peredaran darah pada hewan, gangguan dan pencegahannya. Ya, paham? Iya. Jadi kegiatan anak-anak hari ini itu yang pertama anak-anak mengamati slide PowerPoint yang guru sajikan. Anak-anak mengamati video. Kemudian anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompok untuk membuat gambar cerita dan peta pikiran. Kemudian yang terakhir anak-anak menjawab soal evaluasi. Paham? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, sekarang buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sekarang coba sikap baik Udin yang perlu diteladani itu apa? Ya, Mbak Naya, sikap baiknya apa? Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersedia berbagi dan meminjamkan buku cerita. Iya, bagus. Sikap baik Udin yang perlu diteladani itu bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. Sekarang guru tanya yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani itu apa? Ya, Mbak Winda. Sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah ketika akan meminjam buku, mengucapkan terima kasih serta berpamitan ketika meninggalkan rumah. Iya, sikap baiknya Edo itu meminta izin terlebih dahulu, mengucapkan terima kasih dan juga berpamitan. Kemudian guru tanya yang ketiga, alasan apa kita meneladani sikap Udin dan Edo? Mbak Anis. Bani, sikap. Iya, karena menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lain. Ya, bagus sekali. Kita sudah tanya jawab tentang ilustrasi yang sudah kita cermati. Sekarang perhatikan, Bu Guru punya cerita namanya ini cerita bergambar Kancil dan Siput. Ada yang sudah pernah membaca? Sudah pernah? Sudah. Yuk, yang lain belum pernah membaca, kita baca bareng-bareng. Pertama Bu Guru bacakan dulu, nanti setelah itu satu paragraf ganti siapa yang mau baca, siapa yang mau baca gitu ya. Paham? Iya. Ya. Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya.
Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya. Kemudian ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari dari daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, jawabnya gimana? Iya. Contohnya gini, misalkan kancil tanya ke siput, "Hei siput, di mana kau?" Berarti siput yang ada di depannya bilang, seperti itu. Lanjut, paragraf selanjutnya, siapa yang mau membacakan cerita? Iya, Mbak Anis, dibaca yang keras. Kesepakatan. Yang keras, Mbak. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera berlari masuk ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3, si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Iya, si kancil memberi komando 1, 2, 3. Kemudian lombanya dimulai. Kancil berlari, siput juga berjalan, tapi siput mempunyai taktik, mempunyai taktik atau cara. Kemudian paragraf selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Ya, Mas Dava. Iya, Mas Abi, coba dibaca yang keras. Dengan sigap kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Iya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Iya. Gerak kancil semakin mempercepat larinya. Lalu mendengarkan lagi si kancil terseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawab siput tengah berada di depan. Ya, jadi kalau misalkan kancil ini bertanya, "Hei siput, di mana kau?" Ya, kemudian siput yang merasa ada di depannya kancil itu menjawabnya gimana? Begitu seterusnya. Misalkan si kancil sedang di sini, kemudian si kancil bilang, "Hei siput, di mana kau?" Siput yang di sana jawab, terus begitu siput di depannya, si kancil langsung mempercepat larinya. Kemudian si kancil sudah di sini. Si kancil tanya lagi, "Di mana engkau siput?" Siput yang di depannya seperti itu. Begitu seterusnya sampai si kancil kelelahan. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan lagi? Ya, Mbak Naya, yang keras. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat
Jadi karena si kancil itu merasa kelelahan karena setiap dia berlari ternyata siputnya udah ada di depan. Dia berlari ternyata siputnya ada di depan. Akhirnya si kancil itu menyerah. Dia menyerah dan bilang ke siput, "Hei siput, hari ini aku nyatakan bahwa engkau adalah binatang paling cerdik yang bisa mengalahkan aku." Kemudian paragraf terakhir, siapa yang mau baca? Ya Mbak, baca. Tidaklah siput-siput itu bergembira ya. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Iya, akhirnya siput-siput itu bergembira. Iya, mereka telah bekerja keras karena telah bergotong royong bareng-bareng ya, membina persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, Bu Guru tanya, siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Iya, siapa Mbak? Kancil dan Raja Siput. Iya, Kancil dan Raja Siput. Sekarang Bu Guru tanya, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pengah? Iya Mas. Yang memiliki sikap sombong dan pengah adalah Kancil. Iya, yang memiliki sikap sombong dan pengah adalah Kancil. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang sikap tersebut? Iya Mbak. Iya, sikap tersebut tidak boleh kita tiru karena si kancil itu memandang rendah orang lain karena menganggap dirinya itu paling hebat, menganggap dirinya itu paling cerdik. Kita tidak boleh meniru sikap sombong dan sikap pengah. Sekarang selanjutnya, coba setelah kalian amati, mencermati cerita tentang siput dan kancil, coba kalian analisis gambar cerita siput dan kancil berdasarkan pendapat kalian. Coba sekarang kalian analisislah gambar cerita tadi si kancil dan Raja Siput berdasarkan pendapat kalian. Coba siapa yang mau menganalisis? Iya Mbak Naya, coba analisisnya gimana? Yang keras. Dari gambar cerita yang sudah saya simak, tokoh dalam cerita yaitu Kancil dan Raja Siput. Iya, tokohnya Kancil dan Raja Siput. Kemudian analisis yang kedua apa Mbak? Kancil memiliki sikap yang sombong dan pengah karena kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Iya, Kancil memiliki sikap yang sombong dan sikap pengah karena dia merasa sudah berhasil mengelabui harimau dan manusia. Analisis yang ketiga apa Mbak? Kancil ini memiliki sikap cerdik yang berhasil mengalahkan Kancil dalam lomba lari sama taktik kecerdikannya yang tidak mengetahui. Iya, Raja Siput memiliki sikap cerdik yang berhasil mengalahkan Kancil. Bagus, tepuk tangan untuk Mbak Naya. Ya, tadi kita telah membaca sebuah cerita bergambar. Sekarang Bu Guru tanya, apa sih sebenarnya cerita bergambar itu? Ada yang tahu? Ya, kita bahas bareng-bareng. Jadi, cerita bergambar atau singkatannya itu namanya cergam. Singkatannya apa? Cergam. Cergam itu kependekan dari cerita bergambar. Cergam merupakan perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Coba sekarang ulangi bareng-bareng. Cergam itu merupakan perpaduan apa? Gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itu pengertian dari cerita bergambar. Sekarang
sudah tahu pengertian dari cerita bergambar. Sekarang guru tanya, apa saja langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar? Langkahnya itu ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, kalian menentukan ide atau gagasan atau tema. Kemudian yang kedua, kalian menentukan karakter tokoh utama dan juga karakter pembantu. Yang ketiga, kalian membuat alur cerita sederhana secara garis besar. Dan yang keempat, kalian memulai menggambar sesuai alur yang sudah kalian buat. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Ada berapa langkah? Ada 4. Yang pertama, kalian tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua, kalian tentukan karakter, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Kemudian yang ketiga, kalian membuat alur cerita sederhana secara garis besar. Kemudian yang keempat, kalian memulai gambar sesuai alur yang sudah kalian buat. Coba di sini ada yang bisa membantu guru apa saja 4 langkah membuat gambar cerita? Angkat tangan. Ya, Mbak siapa? Mbak Anis, coba. Yang pertama apa? Iya, yang kedua. Iya, yang ketiga. Iya, yang keempat. Iya, jadi itu adalah 4 langkah dalam membuat gambar cerita. Selanjutnya, kita akan berdiskusi kelompok. Guru akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kalian hitung 1 sampai 4. Setelah sampai 4, kalian hitung 1 lagi sampai 4. Hitung 1 lagi, paham? Dimulai dari Mbak Maryam. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Paham ya? Ya, kalian berkumpul sesuai kelompok tadi. Nomor 1 berarti berkumpul dengan kelompok 1. Nomor 2 berkumpul dengan kelompok 2. Nomor 3 berkumpul dengan kelompok 3. Paham? Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Iya. Kelompok 2?
Sudah? Sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Tujuan LKPD kita.
Jadi ini adalah gambar dari kelompok 2. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Gambarnya gimana? Bagus, gambarnya menarik, komposisi warnanya bagus. Iya, gambarnya bagus, komposisinya warnanya bagus. Ya, sekarang tepuk anak hebat untuk kelompok 2. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Sekarang kelompok 3 maju ke depan. Yang keras ya, Mbak? Teman-teman biar lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyajikan gambar cerita yang sudah kami buat. Ini gambarnya. Ya, jadi ini gambar dari kelompok 3. Bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok 3? Iya, komposisi warnanya bagus. Terima kasih, Mbak. Ya, tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Yuk maju. Yang keras ya, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah gambar dari kelompok 4. Bagaimana tanggapan untuk kelompok 4? Gambarnya Menarik, komposisi warna bagus. ya, gambarnya menarik, komposisinya warna bagus, jadi bagus. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Jadi kita sudah membuat gambar cerita. Gambar cerita itu ada gambarnya, ada teks bacaannya. Langkahnya itu tadi ada 4. Menentukan ide, menentukan karakter, membuat alur, dan membuat gambar. Ya, tadi Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada 1 kelompok yang paling bagus. Kira-kira kelompok mana yang gambarnya paling bagus? 1, 2, 3, atau 4? 1. Ternyata kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Karena kelompok 4 sudah bagus, Bu Guru akan kasihkan tim. Apa namanya? Tim. Ini namanya tim semangat. Ya, jadi kelompok 4 Bu Guru kasihkan tim semangat untuk kelompok 4. Ya, Mbak, ini Mbak. Kasihkan ke teman-teman. Ke teman-teman ya. Kemudian untuk kelompok lain tetap semangat. Masih ada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian dapat tim semangat. Coba sekarang tepuk semangat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Itu tepuk aku hebat. Sekarang tepuk semangat yang gitu ya. Tepuk semangat. Selanjutnya, tahukah anak-anak kancing itu termasuk hewan mamalia? Termasuk apa? Hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Jadi kancing ini memiliki jantung yang terdiri atas 4 tulang. Ada 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia ini telah dilengkapi oleh sekat-sekat yang sempurna dan cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancing ini? Bagaimana cara memelihara kesehatannya? Yuk, sekarang kita akan mempelajarinya. Di sini Bu Guru punya sebuah video. Kalian lihat video ini bareng-bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah bebas. Kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada serangga, ikan, amfibi, reptil, dan primata. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun fluid tidak selalu dibedakan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya 3. Nyala. Ya, tadi kita sudah melihat video tentang sistem peredaran darah pada hewan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, Mbak Naya. Iya, Mbak Naya tanya, apa sistem peredaran darah pada hewan? Teman-teman di sini ada yang bisa jawab? Iya, Mbak Anis. Jawabannya apa? Iya, fungsinya itu untuk mengedarkan darah, mengalirkan cairan ke seluruh tubuh dan juga menyalurkan nutrisi yang diperlukan oleh hewan. Sekarang kita bahas satu-satu. Sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Berapa? Dua. Peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tunggal itu di mana darah hanya melewati jantung satu kali. Contohnya apa? Ikan. Sedangkan peredaran darah ganda itu darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Contohnya angsa,
Buatlah peta pikiran tentang gangguan cara memelihara kesehatan organ. Kalian buat peta pikiran ya di sini ya. Kalian tinggal nyontok di sini enggak tulisan. Kalian contoh saja kan. Sini enggak, cuma 2 aja, ikan sama kucing. Ya, kalian tulis di sini. Nyontok ini. Kalian Bu, 2 aja, ikan sama kucing. Ini ya Bu. Iya. Ayo dibuat. Gitu ya. Sini ya. Sini. Tinggal nyontok. Ini ditulis. Iya. Sudah selesai? Sudah. Waktunya untuk mempresentasikan peta pikiran kalian. Pertama, kelompok 1 yang maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kelompok 2. Oh ya, bagaimana tanggapan dulu? Tanggapan dari kelompok 1. Jawabannya benar atau tidak? Benar. Jawabannya sesuai, organnya sesuai, dan gangguannya sesuai. Sekarang kelompok 2. Enggak ya? Benar ya, Pak? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Jawabannya benar atau tidak? Benar. Jawabannya sesuai. Sekarang kelompok 3. Ayo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok 3? Jawabannya bagaimana? Jawabannya benar dan sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
benar. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Yuk sekarang kita rangkum bareng-bareng, kita simpulkan bareng-bareng. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Gambar cerita. Gambar cerita, langkah-langkah membuat gambar cerita dan sistem peredaran darah pada hewan. Gambar cerita tadi cirinya apa? Ada gambar dan